Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desirianti. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu About Router OS. Pada bab kali ini, saya akan melanjutkan materi dari bab sebelumnya ya, sama, yaitu Mikrotik MTCNA. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama router OS dan router port, 2 router OS features, 3 router port name, 4 router port type, dan 5 arsitektur router port. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu router OS dan router port. Pada video sebelumnya, untuk software itu biasa dikenal dengan RO atau router OS ya, sedangkan hardware itu lebih dikenal sebagai router port. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, untuk router OS itu merupakan software dari Mikrotik yang dinamakan based on OS ya. Untuk router port itu lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS lebih mengarah ke software. Nah, router OS ini berbentuk OS yang mana dia itu sama seperti Linux atau Windows. Jadi dia itu dapat diinstal pada PC server, VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, router OS dengan standar Alone operating system berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu misalkan ada pertanyaan kenapa OS itu diinstalnya di PC, jadi jika kita install di PC, maka kita bisa custom prosesornya, RAM-nya berapa, RPC-nya yang apa, dan lain sebagainya ya. Nah, jenis Mikrotik itu ada banyak. Misalkan di sini ada Mikrotik X86 bit. Di sini jenisnya banyak ya. Salah satunya ada lagi yaitu Mikrotik X86 bit Aneto. Ada juga yang Mikrotik X86 Dinara. Dan ada juga Mikrotik X86 Ogma. Dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Mikrotik router port. Jadi operasi dari Mikrotik router port ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, yang mana berarti segala fiturnya bisa terdapat pada satu perangkat atau diperuntukkan khusus kategorinya. Seperti pada umumnya, Mikrotik router port juga memiliki jenis yang beragam, mulai dari low end sampai high end. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat gambar yang ada di sini ya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu router OS features. Di sini saya akan bahas fitur-fitur yang ada di router OS. Yang pertama yaitu support 802.11a/b/g/n/ac wireless network. Lalu yang kedua ada routing, dan yang ketiga ada firewall dan NAT. Yang keempat QoS atau bandwidth management. Yang kelima point-to-point tunneling. 6 user management. Yang ketujuh tools bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan lain-lain ya. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada suatu perangkat router port atau bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Nah, fitur router OS yang pertama ada support 802.11 dan sejenisnya. Ada yang indoor maupun outdoor. Nah, dapat dilihat di sini ada contohnya teman-teman. Yang indoor ataupun outdoor. Fitur yang kedua yaitu ada routing. Nah, ini ada namanya static routing dan ada namanya dynamic routing. Kemudian yang ketiga yaitu firewall dan NAT, yang mana keduanya sebagai proteksi agar Mikrotik kita bisa aman, dan NAT berfungsi agar klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik. Yang keempat ada QoS atau bandwidth management. Mikrotik ini nantinya kita bisa mengatur atau Mikrotik ini diatur bandwidth manajemennya. Yang kelima ada point-to-point tunneling, semacam VPN ya. Contohnya bisa digunakan sebagai remote jarak jauh seperti PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Dan yang keenam yaitu user management, seperti DHCP, atau proxy, hotspot, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, Mikrotik. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai tools. Contoh fitur ini bisa untuk mengetes bandwidth, torch,
mapping, MRTG, dan lain-lain ya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu router port name, router port type, dan arsitektur router port. Kita bahas dulu yang router port name, yang mana ini memiliki pengkategorian nama pada perangkat router port. Mikrotiknya yang berdasarkan 3 simbol name. RB yaitu singkatan dari router port, lalu angka 7 merupakan seri atau kelas routernya, lalu angka 5 adalah jumlah port Ethernet yang tersedia pada router port, dan angka 1 merupakan jumlah slot wireless-nya. Dan yang kedua, ada pengkategorian nama berdasarkan word atau kata. Contohnya Omnitic, Grove, SXT, LHG, dan lain-lain ya. Kemudian ada yang berdasarkan expectational naming yang merupakan nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Seperti ini ya contohnya. Jika kita lihat router port yang poin lebih dari 9 itu termasuk ke dalam expectational naming. Kemudian type router port. Nah, di sini saya contohkan nama router port type-nya yaitu RB952UI 5AC 2N TC. Nah, di sini bahwa singkatan RB itu yaitu router port, lalu angka 9 yaitu serinya, angka 5 jumlah port Ethernet-nya, dan angka 2 jumlah port wireless-nya. Jika ada nama UI yang mana ini merupakan fitur router port-nya, dan 5S2N ini merupakan fitur wireless-nya, dan TC jenis casing-nya. Nah, ini dapat dilihat di belakang perangkat router port-nya. Kemudian kalian bisa cocokkan dengan kode-kode yang ada pada gambar di sini ya. Kemudian untuk arsitektur pada mikrotik ada yang namanya MIP, SPE, dan lain sebagainya ya. Nah, ini semua semacam fitur-fitur apa saja yang tersedia pada perangkat mikrotik arsitektur port. Dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Jadi, arsitektur ini membedakan fitur-fitur yang tersedia atau tidaknya. Nah, software atau OS-nya itu untuk setiap arsitektur berbeda-beda ya. Lalu jika ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi websitenya yaitu www.mikrotik.com/download. Sekian materi di bab 2 ini tentang About Router OS Mikrotik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita lanjut di pembahasan di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.